Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wetik Tong Tien Rahayu, salam sejahtera untuk semua. Para pemirsa, sahabat Romi, dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan senantiasa diberikan kerahayuan, kebahagiaan, dan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial membuat daftar isi secara otomatis. Ya, langsung saja saya akan share satu buah file di Microsoft Word. Oke, sahabat Romi, dimanapun panjenengan berada, mungkin kita, ya, ketika kita membuat file dokumen, entah itu laporan, entah itu makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau mungkin buku, ya, dan dokumen-dokumen yang lain, biasanya kita akan eh, diharuskan untuk membuat daftar isi. Nah, sahabat Romi, biasanya ketika kita sudah membuat template, ya, biasanya itu akan lebih mudah ketika kita membuat dokumen, entah itu buku, skripsi, disertasi, laporan, dan sebagainya. Ya, nah, dulu ketika saya masih kuliah, ya, ketika saya membuat skripsi dan tesis, biasanya file bab 1 itu jadi file tersendiri. Kemudian bab 2 itu jadi file tersendiri. Bab-bab selanjutnya setiap bab itu jadi file tersendiri. Sehingga itu akan sangat menyulitkan ketika kita akan membuat daftar isi. Atau kalau laporan yang sangat sederhana mungkin jadi satu file. Cuman ketika kita membuat daftar isi biasanya masih manual. Ini saya coba akan saya kopikan ke apa namanya eh, di file baru di sini, ya. Sorry. Nah, ini saya kopikan sesuai dengan format yang awal tadi. Nah, biasanya ketika eh, kita membuat judul baru itu biasanya kan dengan menggunakan ini, ya, pakai enter terus gitu. Nah, sehingga sampai pada halaman selanjutnya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu, ya, teman-teman, ya, sahabat Romi. Jadi kalau kita mau membuat judul, ya, itu dulu saya juga begitu. Tapi setelah itu saya pakai Control Enter. Jadi ini Control ditekan, kemudian tinggal Enter, maka nanti akan masuk ke eh, halaman selanjutnya. Ya, ini Control Enter juga, Control Enter, Control Enter. Nah, bab 2 Control Enter, bab 3 Control Enter, bab 4 Control Enter. Nah, ini sudah ada 9 halaman, ya. Nah, sahabat Romi, dulu ketika saya masih kuliah, ya, ini biasanya eh, membuat daftar isi itu dengan cara yang manual. Ya, cara yang manual itu misalnya seperti tadi, ya, ini kita buat ini yang mau ditulis daftar isi itu ditulis dulu misalnya, ya. Nah, ini ditulis.
Nah, kemudian dimasukkan di sini, ya. Nah, setelah dimasukkan, ini biasanya dibuat dibuat ini ya, pakai tab, ya. Nah, pakai tab. Jadi pakai tab dulu ini ya. Ini pakai tab. Nah, ini masing-masing di sini dikasih tab, ya. Dikasih tab. Kemudian ya, oh, nah ini sesudah di tab, ini kemudian diformat, ya. Diformat, ya. Ini tabnya ini diformat. Di situ sudah tertulis tab stop position itu, ya, sesuai dengan yang tertera tadi. Ini pakai titik-titik biasanya, ya. Kita set. Nah, ini biasanya eh, waktu saya masih kuliah. Ini pakai gini. Nah, kemudian ini tulis. Nah, kita nyari ini pendahuluan nomor berapa. Oh, ini halaman, ini katakanlah halaman 2 misalnya, halaman 3 misalnya. Nah, kemudian daftar tabelnya halaman berapa. Ini di scroll ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, sehingga ini apa namanya, menimbulkan waktu atau memerlukan waktu yang lama, ya. Jadi memerlukan waktu yang lama. Ada yang lebih lama lagi, ya. Jadi ada yang lebih lama lagi. Biasanya kalau dia tidak pakai tab, ya, ketika tidak pakai tab, biasanya pakai titik-titik ini. Nah, ini juga memerlukan waktu yang lama banget nih. Jadi lama banget. Nah, misalnya ini. Terus eh, apa namanya? Ada yang juga lebih lama lagi, ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini, ya. Atau mungkin sekarang pun misalnya juga masih pakai cara yang seperti ini, ya. Jadi masih pakai cara yang seperti ini, pakai tabel, ya. Ini pakai tabel. Nah, misalnya seperti ini, ya, teman-teman, ya. Nah, ini biasanya butuh 2 kolom. Nah, ini kolom yang pertama itu adalah apa namanya? Nah, ini misalnya pakai seperti ini, bab 1 misalnya. Bab 1, kemudian pakai titik-titik gini, ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan terus thread. Nah, ini kita luruskan, kemudian nanti di sini halamannya berapa? Oh, halaman 1. Nah, ini kemudian nanti diakali dengan apa namanya? Tabelnya ini garisnya dihilangkan. Ya, ini seperti ini cara-cara manual, ya. Jadi ada banyak cara manual tadi yang sudah saya contohkan. Nah, sekali lagi, semua cara manual tadi, baik yang pakai tabel, eh, pakai tab, ya, yang pakai tab di sini tadi, ini itu kalau misalnya di sini nanti ternyata di bab pendahuluan itu ada tambahan, misalnya ininya banyak, misalnya ada tambahan tulisan atau apa misalnya. Nah, maka tidak secara otomatis halamannya itu akan berganti. Jadi kita harus mencari lagi halamannya. Ya, ini halaman berapa? Oh, halamannya sudah berubah. Maka di daftar isi kita tadi, ya, di daftar isi kita ini tidak akan berubah, ya. Tidak akan berubah menyesuaikan dengan perubahan pada halaman yang bersangkutan yang kita tambahkan tadi. Ya, kenapa? Karena masih pakai cara yang
manual gitu. Nah, sahabat Romi, sekarang saya akan berbagi tips bagaimana caranya supaya ketika kita membuat daftar isi itu, maka secara otomatis eh, apa namanya, yang kalau ada perubahan ya, maka daftar isinya tadi itu maka kita tidak perlu mencari lagi, cukup di-update. Nah, ini sekarang kita akan keluarkan di yang file ini. Kita sekarang akan masuk ke sini. Nah, eh, kalau kita sudah punya template seperti ini, ya sudah ada, misalnya sudah ada bagian-bagiannya, ada judul bab, ada judul subbab, terus isinya dan sebagainya. Nah, maka kita cukup dengan cara membuat heading, ya sahabat Romi ya. Jadi heading itu nanti akan muncul di sini. Ya, fungsinya ini sebenarnya adalah untuk memudahkan navigasinya. Ya, jadi kalau teman-teman di sini tidak ada navigasinya, ini tinggal klik di sini ya. Jadi view, di sini kita munculkan navigasi, panel navigasinya ini, navigation pane ya. Nah, di sini. Kemudian kita pilih ini untuk judul bab biasanya menggunakan heading 1. Nah, seperti ini. Untuk judul subbab yang apa di bawahnya itu menggunakan heading 2. Di bawahnya lagi subbabnya lagi itu ada heading 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai dari heading 1. Misalnya seperti ini. Nah, biasanya untuk fontnya ya, teman-teman, ini akan otomatis secara default mengikuti yang ada di sini. Nah, kalau kita ingin rubah ya, ini misalnya supaya sama, misalnya ini kita pakai Times New Roman, misalnya, misalnya ini. Terus warnanya nanti juga akan otomatis berubah, termasuk besar kecil fontnya. Nanti kita tinggal menyesuaikan. Nah, kita cukup buat satu saja, ya, buat satu saja untuk masing-masing heading. Heading 1 misalnya kita buat satu contoh, ya ini katakanlah ini harusnya hitam, kemudian di bold, kemudian katakanlah misalnya ini judulnya ini 14 besarnya fontnya, terus harus di tengah, tinggal klik di sini ya. Nah, kalau kita menginginkan ya judul bab ini atau judul di apa namanya, judul bab ini menjadi apa, masuk di halaman baru. Nah, kita tidak perlu kontrol enter atau tidak perlu di enter terus. Jadi cukup dengan menggunakan ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita klik pas di, terserah mau di blok di sini atau cukup di sini saja nggak apa-apa. Ya, kita klik paragraf ini ya. Jadi kita klik paragraf, kemudian kita pilih line and spacing page break. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan. Ini untuk paginasinya ya. Jadi untuk pagination ini biasanya kalau saya membuat buku biasanya pakai ini, video open control ini. Jadi biar apa namanya, dia ketika apa line atau baris paragrafnya itu biar rapi dan kalau misalnya ada jarak antar apa paragraf itu dia tidak terlalu jauh atau terlalu pendek misalnya ini. Jadi untuk kontrolnya, jadi untuk kontrol antar paragraf itu. Kemudian kalau keep with next, ya, berarti kalau misalnya
Ya, ini kalau kita centang, kalau misalnya nanti di misalnya ada di bab 1 ini ada subbab A, B, maka kalau kita keep with next, ya, ini artinya jadi judul bab itu nanti secara otomatis akan bersatu dengan satu line atau satu baris yang ada di bawahnya. Kalau satu barisnya adalah pendahuluan, maka dia otomatis akan jadi satu, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi dijaga dengan atau keep line together. Nah, ini biasanya dengan atas bawahnya. Nah, untuk membuat supaya dia tampil atau masuk di halaman baru, maka ini page break before. Jadi halaman sebelumnya itu secara otomatis langsung di cut dan dia masuk ke halaman berikutnya. Walaupun mungkin sisa ininya masih banyak, itu secara otomatis langsung masuk ke halaman selanjutnya. Oke, kita klik untuk heading yang pertama. Oke, kalau sudah ini ya, kalau sudah kita oke. Ya, oke. Nah, sekarang ini memang nggak muncul, nggak secara otomatis karena dia di halaman pertama. Ya, kalau kita ingin membuat yang heading satu sama seperti kata pengantar, kita cukup klik format painter. Ya, nah ini sebelumnya ya. Jadi secara otomatis yang kita klik heading satu nanti itu akan muncul di sini di navigasinya kata pengantar. Ya, oke. Sekarang kita klik ya format painter. Nah, kliknya kalau cuma satu kali hanya untuk satu kali pakai ya guys. Nah, ini kita klik. Nah, secara otomatis daftar tabel ini masuk ke halaman berikutnya. Nah, dia otomatis ya. Ini. Jadi otomatis. Nah, kemudian ya eh, kita kalau kita ingin menggunakan format vektor ini secara berulang-ulang seperti sama seperti pada heading satu ini. Ya, ini cukup diklik double klik ya, klik-klik. Nah, kita sudah pakai satu gambar ya. Daftar isi ini halaman baru. Nah, bab pendahuluan ini juga halaman baru. Nah, pendahuluan A ini adalah subbabnya, kita tidak pakai heading 1, nanti heading 2. Nah, kita klik bab 2 isi ya. Kemudian bab 3 penutup dan daftar pustaka sama profil penulis. Misalnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ini headingnya sudah kelihatan. Heading 1 semua ya. Eh, Di sini ada kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, pendahuluan, ya isi, penutup, daftar pustaka, dan profil penulis. Nah, sekarang untuk di bab 1 ini kan ada sub bab A dan B. Nah, ini adalah eh, yang kita pakai bukan heading 1 tapi heading di bawah di selanjutnya atau heading 2. Nah, ini ya. Ini kita klik di sini, kita pakai heading 2. Nah, secara otomatis defaultnya dia pokoknya berubah sesuai dengan format yang ada di sini. Nah, kalau kita ingin merubahnya ya tetap seperti ini ya, teman-teman. Times New Roman misalnya, kemudian font colornya kita ganti, kemudian kita klik bold. Nah, apakah kita mau pakai? Nah, biasanya kalau subbab itu hurufnya harus lebih kecil dari bab. Ya, heading 1 mestinya harus lebih besar. Heading 2 itu lebih kecil. Nah, misalnya eh, kita pakai 12 misalnya. Nah, oke. Okay. Tapi ini tergantung dari gaya selingkuh masing-masing penerbit atau masing-masing kampus kalau itu
laporan penelitian atau tesis, disertasi, atau skripsi ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita pakai yang format painter lagi. Ya, ini supaya ini sama, ya kita tinggal klik format painter, pendahuluan satu. Nah, kemudian isinya itu ada pendahuluan dua, ada isi dua. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau sudah, ya, ini kalau sudah, misalnya ini ada isinya, ya, katakanlah pendahuluan satu itu ada isinya ya, bla 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 gitu ya. Saya pakai sementara pakai titik-titik aja ya, teman-teman, supaya nanti apa ini lebih mudah. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini sudah ya. Oke. Nah, misalnya pendahuluan dua juga sama. Kita isikan seperti ini. Ini katakanlah isinya ya. Kemudian diisi satu juga sama. Ya. Nah, ini kebetulan saya tidak pakai apa paragraf ya. Ini khusus kita bicara masalah data isi. Oke. Nah, sekarang tinggal ini tadi penutupnya belum ya. Nah, kita klik double sama ya. Nah, ini kita isikan misalnya lagi. Oke. Sudah. Sekarang ini sudah menjadi berapa ini? Ya, ada 14 halaman ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah ada bagiannya. Nah, sekarang kalau misalnya ini bab satu pendahuluan biasanya kan babnya ada di atas, terus pendahuluannya di bawah misalnya. Nah, kalau teman-teman pengen seperti itu, jangan langsung tekan enter. Nah, kalau tekan enter dia terpisah begini. Ini bab satu ada di halaman 5, kemudian bab pendahuluan ada di halaman 6. Nah, kita kontrol Z dulu ya, di undo. Nah, caranya adalah kalau menggunakan heading, supaya dia tetap menyatu pada halaman yang sama, tidak merubah halaman, atau di tampilan heading itu dia tetap satu baris, ya kita pakai ini, ya shift enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, ini kita satukan aja, rapatkan, ya. Kita tekan shift enter. Nah, di sini nanti shift enter itu hanya akan menjadi satu spasi, ya, satu spasi. Kemudian di bab 2 juga sama, ya teman-teman, ya. Kita tinggal tekan shift enter. Bab 3 juga sama, ya. Nah, shift enter. Nah, untuk eh, apa jarak antara misalnya antara heading satu dengan heading 2 ini, saya menyarankan tidak menggunakan enter di sini. Ya, karena kalau menggunakan enter, maka nanti ketika ini di apa namanya ditunjukkan ininya ya. Nah, tanda ini, maka dia akan muncul seperti ini. Ya, pakai apa? Ya, ini dipakai aja yang ini di sini ya. Jadi pakai aja spasi after, ya spasi after, katakanlah oh ini jaraknya butuh lebar, kita pakai misalnya 48. Oke, ya tinggal oke. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau di tanda ini ya, tanda ini di apa namanya dimunculkan, maka nanti dia tidak akan muncul tanda itu. Kenapa? Karena
kita tidak mengenternya tadi. Ya, oke. Nah, ini begitu juga sama. Tinggal berarti kalau formatnya seperti ini harus sama. Kita tinggal klik aja di sini. Ya, ini di penutup juga sama. Mungkin di daftar pustaka juga sama, di profil penulis juga sama, sehingga nanti semua apa namanya di setelah heading 1 itu jaraknya butuh berapa apa namanya poin gitu ya. Jadi ini tinggal masukkan aja. Nah, oke, sekarang sahabat Romi, kalau sudah headingnya sudah terpenuhi seperti ini, caranya sangat-sangat gampang untuk membuat daftar isi. Jadi ini sudah masuk sini ya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di mau membuat daftar isi. Nah, kalau sudah di heading, ya ini kita coba pastikan, misalnya, oh daftar isinya itu nanti jaraknya adalah ini ya. Ya, kita pakai aja before after-nya itu 00 semua, line spasinya 1 misalnya. Nah, kalau kita ingin membuat daftar isi secara otomatis, ya, sahabat Romi, kita cukup menekan di sini. Ya, kita klik preference, kemudian di sini kita klik di referensinya itu ya, reference, kemudian tabel of content. Nah, mau pakai otomatis, kalau kita munculkan otomatis, maka kata tabel of content akan muncul nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau otomatisnya ya. Nah, begitu juga sama, konten itu nanti akan muncul. Nah, saya biasanya pakai yang custom. Ini. Jadi custom table of content, ya, kita tinggal pilih tab ladder-nya seperti apakah, apa mau titik-titik atau garis-garis, garis-garis rapat atau seperti apa. Ya, biasanya saya akan pakai titik-titik ya. Ini, kemudian yang akan dimunculkan di apa daftar isi tadi apa namanya ini formatnya pakai template apa? Pakai template apa misalnya? Dari template atau kita pakai yang klasik misalnya atau pakai yang distintif ini. Kalau saya biasanya eh, langsung aja dari template-nya. Oke. Ya silakan teman-teman nanti mengcustom mau pakai yang mana. Yang model ini silakan. Oke. Kalau sudah kalau sudah show level. Jadi level itu menunjukkan headingnya tadi. Ya, kita bisa saja membuat heading seperti ini sampai 5, tapi nanti yang dimunculkan di daftar isi itu hanya sampai 3, 2 misalnya. Tidak apa-apa. Ya, sesuai permintaan. Jadi di sini nanti show levelnya misalnya karena ini kebetulan tadi hanya ada heading 1 dan 2, ya ini kita munculkan aja levelnya sampai 2. Tapi kalau misalnya mau nanti ada bagiannya lagi di masing-masing subbab itu ada sub-subnya lagi, monggo silakan menyesuaikan. Apakah dia perlu masuk di daftar isi atau enggak. Tapi kalau begitu sudah masuk di heading, maka secara otomatis di sini nanti akan muncul. Oke, teman-teman, kalau sudah tinggal oke saja. Nah, daftar isi secara otomatis kita sudah jadi. Tinggal kita format. Nah, ini default ininya fontnya nggak sama ya. Jadi harus kita samakan. Ya, harus kita samakan. Misalnya kita pakai fontnya Times New Roman. Nah, kemudian besaran fontnya juga bisa di custom, misalnya 12 sama. Terus, ini nggak perlu pakai apa namanya bold, ya nggak usah, tinggal memformat aja. Oke, kalau sudah nanti, ini misalnya di heading 1 itu semuanya rapat rata kiri. Oh, di heading 2 ini mau kita majukan. Ya. Nah, dimajukan 1 maka nanti akan semuanya sama maju. Jadi sesuai dengan level headingnya. Jadi kalau heading 2 ini dimajukan ke sini,
ya semuanya sama nanti heading 1 apa yang di bab 2, bab 3 yang ada heading 2-nya nanti akan mengikuti. Nah, kemudian kalau misalnya ini contoh ya. Ini daftar isi di pendahuluan 1 itu halaman 5. Kemudian di pendahuluan 5 ada di halaman 6. Kalau misalnya ternyata di pendahuluan 1 ini ada tambahan misalnya. Nah, ini paragraf. Oke. Harusnya di pendahuluan 2 ini harusnya di halaman 8 ya, teman-teman ya. Jadi harusnya ini dalam halaman 8. Nah, ini kita tidak perlu merubah manual ya, merubah manual. Jadi cukup dengan diklik di sini sembarang ya, pokoknya mau diklik yang di sini nanti secara otomatis semuanya akan terblok seperti ini ya. Nah, kita klik saja ya. Jadi update field. Nah, ini update field. Di sana nanti ada 2 pilihan. Mau update tabel konten itu ada pilihan apakah kita mau page number only saja. Berarti hanya yang diupdate hanya nomor halaman. Apakah entire tabel. Nah, update yang kedua ini hanya dipakai kalau ada perubahan strukturnya. Subbabnya misalnya ada tambahan, babnya ada tambahan. Nah, ini pakai update enter tabel. Tapi kalau enggak, ya cukup ini, update page number only. Oke, silakan dilihat teman-teman. Di sini, di sub bab pendahuluan 2, secara otomatis nomornya akan tergantikan, akan diganti sesuai update-nya tadi. Nah, kalau ternyata di sini, di sini di isi 2 itu ada tambahan, misalnya. Nah, ini misalnya dia ada tambahan subbab C misalnya. Nah, ini teman-teman. Sini ada subbab C, isi 3 misalnya. Nah, baru kalau ada yang seperti ini, di daftar isi ini kita klik kanan, ya, update-nya kita pilih yang entire table, entire table, ya, yang kedua ini, monggo ini, silakan dipilih, kita klik, oke. Nah, dia kembali ke default-nya tadi ya, jadi dia kembali ke default-nya. Nah, di sini sudah muncul isi 3 plus halaman terkininya. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita tinggal kembalikan saja ya. Ya, tinggal kembalikan saja. Tadi kita pakai font 12 kemudian tanpa bold. Nah, ini teman-teman, ini sudah selesai. Jadi daftar isinya kita itu sudah selesai. Nah, kelebihannya apa daftar isi yang otomatis ini? Kelebihannya adalah ketika kita klik di sini pakai kontrol klik ya, kontrol klik, maka nanti kita akan langsung diarahkan ke yang apa yang kita pilih. Misalnya saya ingin dari daftar isi ini saya ingin ke bab 2 langsung. Nah, otomatis kita diarahkan ke bab 2 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya ingin ke profil penulis, langsung ke profil penulis dan seterusnya, teman-teman. Nah, ini jadi mudah bukan ya untuk membuat daftar isi secara otomatis ya. Ini. Nah, contoh yang sudah jadi ini adalah yang saya tunjukkan awal tadi. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh yang buku saya yang lolos akuisisi BRIN. Ya, jadi ini saya di sana saya juga ikut. Jadi buku saya, khusus buku saya itu tidak di layout oleh layouter dari
teman-teman di BRIN, tapi saya ikut menata sendiri dengan menggunakan Word. Jadi setelah digunakan saya menggunakan Word, saya PDF-kan, kemudian teman-teman di BRIN yang menata dengan aplikasi yang mereka pakai, tinggal nambah-nambahkan sedikit ya. Kenapa saya pakai itu? Karena font yang dipakai itu ini belum support untuk InDesign, untuk aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk penerbitan buku. Ya, makanya saya masih pakai saya pakai untuk menatanya. Jadi di sini sudah tertata dengan menggunakan format dari BRIN juga, ya. Misalnya harus menggunakan menggunakan footernya itu pakai yang yang di angka atau halaman yang genap itu adalah nama judul buku, kemudian di halaman ganjil itu adalah judul bab. Nah, itu semuanya sudah sama. Dan ini juga secara otomatis. Mungkin lain kali saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat footer yang otomatis tadi. Ya, oke, teman-teman, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan di komen di kolom komentar. Mungkin kalau saya ada kesempatan, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman, Microsoft Word atau aplikasi Word ini sudah memberikan menu untuk membuat daftar isi otomatis tadi. Jadi kalau kita masih menggunakan secara manual, ya itu sebenarnya menyusahkan kita juga. Ya, oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Demikianlah tutorial membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk sobat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Kami dari Romo Miswanto Official, Romi Official, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika apa yang saya bagikan ini bermanfaat, teman-teman bisa langsung sharing ke teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan tutorial-tutorial berikutnya yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sadu, sadu, sadu. Sanjay, 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 rahayu, dan terima kasih.